Selamat datang di Tamsar Jahe Organik Channel. Salam tani organik. Bagi kita, tani itu kalau belum organik tidak cerdas dan tidak keren. So, rekan tani, let's go organik. Sore ini kita akan bernarasi mengolah tanah. Artinya, mempersiapkan lahan untuk menanam jahe organik. Sobat tani, bagaimana cara mengolah tanah untuk persiapan tanam jahe organik? Banyak orang berpikir kalau bertani, menanam berarti tanam, kemudian pupuk, dan berhasil. Namun, spesifikasi daripada tani organik bukan seperti itu, saudara-saudara. Di tani organik ada 3 step langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama, olah tanah, kemudian memelihara, dan akhirnya kita akan memanen. Tetapi satu dari yang 3 itu, yang pertama sekali yang paling dasar di tani organik itu adalah mengolah tanah. Mengolah tanah sebaik-baiknya supaya terkondisi. Dari tanah yang bagaimanapun, ada tanah berpasir, ada tanah agak keras, ada tanah merah, maka itu tanah harus kita olah sedemikian rupa. Bagaimana supaya terkondisi sesubur mungkin dengan syarat-syarat yang utama untuk tani organik. Sobat taniku, bagaimana cara mengolah tanah itu? Begini narasinya. Pertama, bersihkan lahan. Kalau tadinya ada kayu, maka kita potong dulu. Kalau ada rumput, maka kita akan basmi dulu. Kalau ada sampah, kita bersihkan. Kalau sudah bersih, akhirnya tanah kita cangkol. Atau kalau tanah rata, kita akan traktor. Dan kemudian, baru tanah itu kita olah. Kita cacah seremah mungkin, sesubur mungkin, segembur mungkin. Kemudian mencangkolnya kira-kira kedalaman sampai 30 cm ke dalam. Kemudian kalau sudah kita selesai olah, seperti lahan kita ini, sobat tani, habis dicangkol, dicacah, sudah gembur, kita akan biarkan selama 3 minggu. Untuk apa kita biarkan selama 3 minggu? Pertama adalah membuat supaya tanah itu madam, dingin. Yang kedua, supaya seluruh gas-gas yang terkandung di dalam tanah, dia keluar. Dan kemudian, segala zat-zat polutan yang terdapat di dalam tanah kita juga keluar, terkurangi, terreduksi. Dan yang berikutnya, apabila ada residu-residu daripada zat kimia dari musim tanam yang lalu-lalu, maka itu pun akan terkurangi. Sebagian akan kena sinar matahari, akhirnya jamur-jamur polutan yang ada akan mati. Baik saudara-saudaraku, coba lihat, ini olah tanah. Mengolah tanah untuk tanaman jahe, ada 3 bentuk tanah yang bisa kita buatkan dengan metode. Pertama, memakai bedengan. Kemudian yang kedua, kita memakai jalur parit yang seperti ini. Dan yang ketiga, kita bisa memakai karung atau polybag seperti yang di sana. Baik sobat tani, setelah kondisi seperti ini, maka kita akan lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kita sekarang akan mengompos lahan persiapan tanam ini. Sobat tani, sekarang kita mengompos media tanam yang dengan sistem bedengan. Dan bedengan kita dengan sistem 2 baris. Lalu kita lanjutkan mengompos media tanam dengan sistem parit memanjang. Dan kemudian mengompos
media tanam dengan sistem karung atau bisa polybag. Sobat Tani, sekarang kita lanjutkan dengan mendelomit lahan tanam. Maka langkah selanjutnya, Sobat Taniku, kita harus mengkondisikan lahan tanam ini steril dari jamur-jamur patogen atau jamur yang nanti bisa menggerogoti jahe kita, yaitu jamur fusarium. Maka langkah selanjutnya, Sobat Taniku, kita akan menyemprot lahan yang mau kita tanam jahe ini, menyemprot trichoderma. Kita action. Baik Sobat Tani, dari mulai awal mengolah lahan untuk penanaman jahe organik, kesimpulan daripada mengolah tanah adalah lahan tanah kita terkondisi sebaik mungkin. Ada 3 syarat yang pokok dalam arti acuan kesuburan tanah sebelum kita menanam. Apa yang 3 itu adalah yang pertama, pastikan tanah kita itu memiliki sifat fisik. Sifat fisiknya harus terkondisi dengan baik, yaitu fisik tanah itu. Mulai dari tanah yang kasar, tanah yang lunak, tanah yang merah, tanah yang akan kita olah. Seandainya berpasir, maka kita olah dengan campuran-campuran terbaik. Makin halus itu tanah, maka semakin baik. Kenapa? Karena partikel molekul tanah itu akan semakin kuat mengisap ya partikel unsur hara dan mengisap air yang ada di tanah. Maka itu syarat fisik tanah yang pertama, pertanda tanah kita cukup subur untuk kita tanam. Kemudian sifat tanah subur yang kedua adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah adalah di mana tanah yang kita olah itu, kita olah sedemikian rupa dengan segala racikan dan perlakuan, sehingga tanah memiliki sifat kimia yang baik. Maksudnya, tanah itu memiliki tingkat keasaman yang netral, pH-nya netral, yaitu antara 6 sampai 7. Bila pH netral, maka di kondisi tanah yang seperti itu, sangat mungkin tercipta unsur hara yang baik. Sangat mungkin unsur hara itu gampang diencerkan di dalam cairan. Maka dengan demikian, akan gampang diserap oleh akar tanaman kita. Dan sifat tanah yang subur yang ketiga adalah sifat biologis tanah. Yang maksudnya adalah, di dalam tanah yang sudah subur itu, kita pastikan bahwa akan hidup makhluk hidup, mulai dari tanaman dan hewan, mulai dari yang besar maupun yang kecil. Contoh, akan tumbuh di dalam tanah kita itu mikroorganisme, mikroba, mulai yang besar dan yang kecil. Yang besar misalnya cacing, dan yang kecil misalnya mikroba. Maka mikroba itu akan menggerogoti semua partikel tanah dan mengkondisikan semuanya menjadi unsur hara yang gampang diserap oleh tanaman. Sobat Taniku, semua perlakuan itu tadi mulai dari mentrichoderma, kemudian mendolomit, dan kompos yang sudah matang. Kita biarkan selama seminggu minimal, maka tanah baru siap untuk kita tanami dengan jahe kita. Demikian narasi kita, bagaimana cara mengolah tanah yang baik, terkondisi yang subur untuk ditanam jahe organik. Sobat Taniku, bila konten ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda like, men-comment, men-subscribe,
dan tweet loncengnya supaya ini konten bisa berkelanjutan demi kemandirian tani organik Indonesia. Salam tani organik.